Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Islam dan kebudayaan lokal. Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita bisa melihat aplikasi fungsi dari agama dan kebudayaan, baik itu dalam wujud sistem budaya maupun dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan, yang mana dalam hal itu mengandung nilai agama dan kebudayaan sekaligus. Saat kita berbicara tentang Islam dan kebudayaan, tentunya hal ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, di mana kita tahu bahwa Islam sebagai agama yang universal dan merupakan wujud realisasi dari konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam dalam kehadirannya di muka bumi. Pentas dunia telah menyaksikan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki pemeluk terbanyak di dunia. Dan dalam sejarah perkembangannya, Islam telah menarik perhatian masyarakat di berbagai kebudayaan dan peradaban sehingga terlibat dalam kontak kebudayaan terbesar di dunia. Untuk selanjutnya, Islam pun berbaur dengan budaya lokal dari suatu masyarakat atau local culture, sehingga antara Islam dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Maka dari itu, seseorang yang menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah dan sesama manusia. Nurcholish Madjid mengatakan bahwasanya ajaran Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini berarti bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi, tidak hanya pada bangsa Arab saja, namun juga pada seluruh bangsa dalam tingkatan yang sama. Nurcholish Madjid juga mengungkapkan bahwasanya antara agama Islam dan kebudayaan merupakan dua bidang yang bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Berbeda dengan budaya, meskipun ia berdasarkan agama, ia dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya. Agama berdasarkan budaya, maka dari itu agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan karena ia subordinat terhadap agama. Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia tumbuh dan berkembang. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam. Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pola anutan masyarakat. Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Nah, perkembangan tersebut kemudian yang melahirkan namanya akulturasi budaya antara budaya lokal dan Islam. tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan ialah yang dikemukakan oleh Taylor, meliputi pengetahuan, kesenian, moral, agama, dan sebagainya menurut masyarakat yang mencangkup di kebudayaan tersebut. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan memiliki unsur, yaitu unsur-unsur besar dan unsur-unsur kecil yang meliputi kebulatan dan bersifat kesatuan. Unsur-unsur kebudayaan ialah ada 7 unsur, yaitu 1. Sistem pencaharian, 2. Sistem kemasyarakatan, 3. Kesenian, 4. Bahasa dan lisan, 5. Religi, 6. Sistem peralatan hidup, 7. Sistem pengetahuan. Dari situlah kita bisa melihat unsur-unsur kebudayaan tersebut, dan unsur-unsur kebudayaan ada yang bisa berubah dan ada pula unsur-unsur kebudayaan tidak bisa berubah.
Adapun unsur-unsur budaya yang sulit untuk dipengaruhi ialah sistem sosial, sistem kepercayaan, dan sistem pengetahuan. Dan unsur budaya yang mudah untuk dipengaruhi ialah bahasa, kesenian, dan teknologi. Ada dua budaya, yaitu budaya kecil yang suatu masyarakatnya melingkupi lingkupan yang kecil pula, yaitu orang-orang yang terdiri hanya orang-orang itu saja. Dan dua, adapun yang besar, budaya yang besar ialah budaya yang meliputi oleh skala yang besar dan kepenganutannya yang luas pula. Jika budaya kecil dan budaya besar disatukan, maka budaya kecil tersebut akan tersisihkan oleh asimilisasi budaya besar. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh budaya lokal di Jawa. Islam sebagai agama yang universal sangat menghargai akan agama yang sudah ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan bahwa dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, namun Islam mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar mayoritasnya masyarakat adalah Muslim. Pandangan Gates mengenai Islamisasi di Jawa dimulai pada abad ke-13, yaitu parsial dan variabel. Muslim yang taat disebut santri, terpusat di pesisir utara di daerah-daerah pedesaan di mana terdapat sekolah-sekolah tradisional Muslim. Muslim yang mayoritas petani disebut abangan. Meski secara nominal adalah Islami, tetapi terkait dalam animisme Jawa dan tradisi nenek moyangnya. Golongan tradisional terpandang terutama di perkotaan, meski secara nominal Muslim, mempraktekkan bentuk mistisisme yang berasal dari Hindu-Buddha sebelum Islam di Jawa. Golongan bangsawan yang kemudian menjadi birokrat ini dan orang-orang yang mengadopsi gaya hidup ini, mereka disebut priai. Gates telah mengembangkan bahwa Islam yang dipeluk orang Jawa adalah artifisial atau buatan. Islam Jawa sejatinya adalah Islam yang dilumuri dengan praktek-praktek sinkretisme. Menurut pandangan Gates, pengaruh Islam di Jawa tidak terlalu besar. Islam hanya menyentuh kulit luar budaya animisme Hindu-Buddha yang telah mendarah daging di hampir seluruh masyarakat Jawa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun Islam dan budaya lokal dalam masyarakat Minangkabau, menurut satu pendapat telah mulai diislamkan oleh pedagang-pedagang Muslim yang berlayar dari Malaka menelusuri Sungai Kampar dan Indragiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspansi teritorial dan jalan perdagangan oleh saudagar-saudagar yang sekaligus berfungsi sebagai juru dakwah. Pihak-pihak yang membawa masuk agama Islam ke Minangkabau seperti dai yang berorientasi sufi lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya tindakan menurut ketentuan agama. Usaha asimilasi antara doktrin agama ke dalam adat Minangkabau sebagai pola perilaku ideal menjadi fokus perhatian. Adat direkodifikasi dan posisi agama sebagai sistem keyakinan diperkuat.
Dalam perumusan baru itu, doktrin agama diidentifikasi lebih jelas sebagai satu-satunya standar dasar perilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, peraturan adat haruslah merupakan manifestasi perencanaan agama. Agama mengatur, adat memakai, atau agama menyatakan dan adat menerapkan. Proses selanjutnya setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, maka adat lalu meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya, karena agama tersebut datang dari Allah, sedangkan adat adalah ciptaan makhluknya. Sikap keterbukaan masyarakat Minangkabau terhadap kedatangan agama Islam membawa kepada berbagai efek, baik positif maupun negatif. Efek positifnya, Islam dapat masuk dengan mudah, diterima, dan berkembang di Minangkabau dengan damai, tanpa ada pergeseran nilai dan norma yang berarti, karena keduanya dapat dipadukan dan disesuaikan. Negatifnya, masyarakat Minangkabau terpaksa baik secara sadar atau tidak, telah menganut setidak-tidaknya dualisme kepercayaan yang dalam hakikat antara keduanya saling bertentangan. Salah satu bentuk akulturasi adat dan agama Islam di Minangkabau adalah Balimau. Masyarakat Minangkabau telah terbiasa menyambut bulan Ramadan yang dinanti-nanti dan dirindukan dengan suatu acara khas, yaitu Balimau. Budaya yang telah mengakar ini menggambarkan rangkaian adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Dalam bingkai adat dan agama ini menyatu yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku dan budaya lokal. Walaupun tidak ada nas yang mendukung sebagai satu kaitan ibadah wajib atau sunat dalam menyambut Ramadan, akan tetapi kebanyakan masyarakat telah mengadopsinya sebagai suatu kegiatan yang punya kaitan erat dengan ibadah puasa. Adat Minangkabau adalah bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus kita pupuk dan kita gali, apalagi yang berhubungan dengan dunia Islam. Penggalian dan pemupukan terhadap kebudayaan Minangkabau ini merupakan sebuah tindakan positif yang kita lakukan agar sejarah dan kebudayaan itu tidak hilang saja di telan zaman. Di samping memeliharanya, kita tentunya pasti akan menemukan bentuk nilai-nilai yang ada di dalamnya. Seperti bagaimana bentuk nilai-nilai pembauran Islam di Minangkabau dan bagaimana bentuk-bentuk nilai ketika Islam berkembang di Minangkabau. Makanya oleh sebab itu hubungan Islam dan Minangkabau ini patut untuk dipelajari dan diajarkan kepada penerus masyarakat Minangkabau yang mencintai asal-usulnya. Terima kasih. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi